Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warta Siswa Cerdas, Kreatif, dan Ceria. Nah, kembali lagi nih kita di podcast. Akhirnya kita bisa ngobrol bareng kolega nih ya. Kolega, rekan kerja ya. Iya. Rekan sependeritaan pastinya. Iya Nah, dong. hari ini kita mau ngobrolin santai aja nih. Ngenalin apa sih organisasi itu, apa sih OSIM itu, apa sih jurnalis itu. Nah, di sini kita perkenalan dulu nih ya, perkenalan. Oke, aku Novia Aisyah Lutfia, aku ketua jurnalistik masa periode 2022-2023 dan Kak Ragil nih. Saya sendiri Ragil Ayu Satiti dan saya sebagai Ketua OSIM Masa Bakti 2022-2023. Oke. Kita hari ini mau ngobrol aja nih Kak. Iya, ngobrol Oke, aja, ngobrol santai aja. ya. Nah, untuk Kak Ragil sendiri nih, apa sih organisasi itu ya? Organisasi ya Kak ya? Oh, jadi pertama kita mau ngomong dulu nih Organisasi. Ya. Organisasi itu bagi saya itu seperti sebuah perkumpulan. Jadi istilahnya di dalam organisasi itu kan banyak orangnya. Iya. Tapi meskipun begitu kita memiliki tujuan yang sama. Betul sekali. Jadi organisasi itu adalah sebuah badan yang dibentuk, wadah gitu ya, sebuah badan yang dibentuk, yang berdiri dengan memiliki tujuan yang sama. ya. Jadi kita bareng-bareng memperjuangkan tujuan kita yang sama Tujuan kita, itu. ya, betul sekali. Kalau kakak sendiri gimana? Kalau untuk saya sendiri, organisasi itu adalah wadah. Jadi kalau sebuah wadah itu ketika kita diisi air lah, airnya tuh ketika kita harus guling rono, guling rene gitu kan harus bareng ya. Iya. Kita punya tujuan sama, kita Iya, benar. punya itu apa? Punya bareng, cita-cita Komitmen. bareng, komitmen bareng. Iya. Kita harus satu pemikiran gitu. Intinya di situ kita bekerja sama gitu. Selalu bersama pokoknya. Ini organisasi. Organisasi ya. Oke. Terus untuk kata OSIM sendiri itu apa sih Kak? OSIM. Iya. OSIM ya, untuk teman-teman pasti udah banyak yang tahu ya. Dari Iya. SMP itu kan SMP Biasanya OSIS gitu. kalau SMP itu OSIS gitu ya. Kalau di gitu. MTS OSIM. Nah, kita juga di Madrasah. Magelang ini Iya. OSIM, organisasi intra Madrasah. madrasah, itu adalah sebuah wadah di mana kita ini untuk menampung potensi dan minat bakat siswa gitu loh. Jadi kayak bagaimana realisasi kita untuk meningkatkan kualitas siswa, baik dari minat bakat, karakter. Nah, itu dibentuknya dari apa? Biasanya kan kalau dari OSIM Iya. itu kan banyak sekali kan event-event seperti Iya. itu. Nah, biasanya pasti sering banget OSIM mengadakan perlombaan. Nah, di perlombaan itu sendiri kan pasti ada penilaian seperti sikap, keterampilan ya. Jadi di situ kalian teman-teman semua itu bisa menunjukkan bakatnya dan juga mengembangkan karakter ya. pengembangan karakter juga. Penting sekali sebenarnya. Jadi teman-teman untuk yang mau, kalau misalnya nih OSIM mengadakan perlombaan, silahkan kalian ikut. Join aja. Nggak usah ragu, malah tunjukkan apa yang Menjadi menjadi bakat bakat, kalian. Iya. Kalau kakak sendiri gimana? Kalau jurnalistik sendiri sih sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari kata potret, foto, dokumentasi lah. Untuk jurnalistik sendiri itu sebenarnya kayak kan ilmu teknologi gitu ya, TIK-nya di Sekbid OSIM gitu. Lah untuk jurnalistik sendiri itu sebenarnya nggak cuman sih ngurusin masalah majalah, publikasi sekolah, pemotretan sekolah, yang berbau-bau mempromosikan ya Kak ya. Nah, di jurnalistik sendiri sebenarnya sih mengajarkan banyak hal, terutama mengedit, karya tulis ilmiah yang pastinya. Nah, di Tiga Magetan sendiri punya sebuah majalah nih Kak, majalah Madinah. Majalah Madinah ya? Iya, majalah Madinah. Itu belum terbit Kak? Belum terbit, untuk di spoiler, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Spoiler Ditunggu. dong, Kak. Di majalah Madinah tersebut terdapat banyak banget artikel dari guru, siswa, dan pastinya sih nggak cuma artikel, di situ banyak kayak
karya siswa berupa puisi, opini juga ada dokumentasi ya Iya. terkait prestasi anak-anak gitu, kegiatan siswa. Intinya kalau jurnalis itu mengenalkan orang seperti itu gitu ya. Oh iya. Dan untuk sekarang ini kan ya kakak bilangnya cuman tapi pusing. Sebenarnya pusing. Cuman capek, cuman nggak pernah tidur. Lah untuk itu sendiri kan biasanya kalau OSIM itu identik, aduh kamu babu sekolah nih, lah gimana nih Kak Ragil untuk menyikapi hal itu gitu? Babu sekolah gitu. Nggak apa-apa babu Nggak sekolah. apa-apa ya, penting kita punya pengalaman gitu. Kita ini kan enjoy. babu berjasa. Babu tapi ada pangkatnya gitu. Ya, tapi ini bukan sombong gitu ya teman-teman. Bukan sombong. Tapi ini untuk menyikapi bagaimana pendapat orang lain mengenai yang katanya babu sekolah. Tapi sebenarnya kalau dibilang babu itu enggak ya, karena kita ini diberi tanggung jawab, kita diberi tugas, dan itu bukan kita sebagai suruhan, bukan kita dikasih tugas terus gimana ya istilahnya, kita itu kalau nggak ngerjakan nanti biasanya kan kalau babu kan identik sama digebukin. Kelakuannya nggak enak, kita salah gitu ya kayak. Kalau di OSIM itu kan organisasi, jadi kita juga bakalan ada pengalaman seperti belajar gitu. Kita pasti, karena di organisasi OSIM itu pasti akan ada gimana ya Kak istilahnya, ada pembelajaran kita seperti kepemimpinan dan juga bagaimana kita menghadapi berbagai karakteristik orang, iya, dan juga bagaimana kita mengatasi masalah. Itu kan pandangan juga orang lain ke kita gitu. Itu juga sebuah pelajaran. Jadi menjadi OSIM itu bukan hanya sekedar babu sekolah, bahkan kalau menurut saya menjadi panitia itu seru. Kita jadi tahu gitu loh, acara ini bisa sebesar kayak gini, bisa seestetik begitu, bisa semeriah itu tuh bagaimana perjuangan panitianya itu seperti apa, bagaimana panitia mikirin rencana-rencananya itu seperti apa. Untuk Kak Ragil sendiri nih, pengalaman jadi ketua di setengah tahunnya gimana nih Kak? Selama 1 semester ini ya? 1 semester. Oke, untuk pengalaman setengah tahun, alhamdulillah sudah sejak Agustus atau September ya Kak dulu, sekitar pokoknya Agustus Septemberan ya, sampai Desember ini, alhamdulillah memberikan banyak pelajaran juga ya, meskipun banyak rintangan, namanya organisasi itu kan pasti akan ada rintangannya gitu loh, tapi nggak apa-apa, pelajaran yang kita ambil alhamdulillah lebih banyak. Dan banyak juga pengalaman, dan saya juga banyak belajar tentang bagaimana menghadapi banyak karakter siswa. Kakak pasti ngerti dong? Ngerti dong. Menjadi ketua itu kan harus tahu nih loh. Harus kenal anggotanya. Gini, nggak apa-apa. Berarti kita harus begini gitu. Gimana tuh Kak? Kalau biasanya kan kalau saya sendiri untuk menghadapi berbagai karakteristik siswa itu trik saya sendiri ya. Itu seperti kalau misalnya sama yang ini saya ngerti dong anaknya yang A itu seperti apa. Nah, jadi saya harus bersikap gimana ya? Istilahnya nyambungin sama si A-nya. Ntar kalau sama si B itu udah beda lagi ya berarti saya harus beda lagi ya, lagi. Tapi yang penting kita itu tidak berpihak kepada siapapun. Iya. Karena menjadi kepala itu kita nggak boleh berpihak kepada siapapun. Bukan nggak bolehnya itu karena sebagai kepala ya, tapi itu adalah emang sudah kewajiban kita. Seluruh manusia. Iya, itu adalah sebuah pembelajaran bagaimana kita bisa bersikap dewasa menghadapi berbagai karakteristik manusia. Iya, betul sekali. Kalau Kakak sendiri gimana nih ngadepin adik-adiknya? Ya mungkin bisa cerita? Iya, pengalaman setengah tahunnya nih kan terkait pembuatan majalah kan pastinya ada kayak kendala gitu ya. Banyak banget sebenarnya kendalanya, terutama terutama banyak nangisnya. Lah waktu revisi pertama itu banyak banget anggota yang nangis, Kak ini gimana benerinnya gimana Kak, kayak namanya deadline kan harus semaksimal mungkin kita harus nentuin jadwal kita, penerbitan kita gitu. Untuk aduh gimana Kak revisinya banyak banget gini. Aduh nggak apa-apa, aku bantu sebisanya. Aku bilangin ke teman-teman yang kelas 11, aduh adiknya tuh dibilangin diberitahu, diajari gimana cara penulisan yang baik gitu.
Alhamdulillahnya di jurnalistik tahun ini tuh perempuan semua ya guys. Ya, jadi lebih bisa iya, lebih connect bisa gitu ya, connect dari semua hati gitu. ke hati gitu. Iya, betul sekali. Terus alhamdulillahnya kelas 11 tuh juga kayak mengayomi, merangkul gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Nah, untuk kelas 10 sendiri sih masih proses pembelajaran ya yang pastinya. Bagus dong. Terus nggak apa-apa. Terus aku semangat terus, nggak apa-apa, kamu nggak usah takut yang namanya yang namanya kayak revisi kayak gini. Emang jurnalistik tuh banyak revisiannya soal majalah gitu. Gitu Ya aja. sebenarnya itu wajar aja sih ya. Iya. Karena gimana lagi kan kadang kan juga mau marah kayak gimana orang. Iya. Emang kita kan tahu kondisinya dulu kan pandemi, pandemi. gitu. Jadi nggak bisa dipaksa kalau ternyata mereka belum pernah pegang yang semacam ini gitu. Iya. Ya. Terus untuk suka dukanya nih Kak, jadi ketua OSIM gimana nih? Suka dukanya ya. suka dulu apa duka dulu? Suka dulu. Harus suka dulu. Oke, suka dulu. Untuk sukanya jadi ketua OSIM ya, saya menjadi banyak pengalaman. Seperti yang saya bilang tadi, pengalaman menjadi ketua OSIM ini bagi saya adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Kesempatan dari Allah yang dikasih ke saya, alhamdulillah. Ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat besar. Dan mau dibilang pencapaian juga sebenarnya ini boleh saya cerita sedikit ya Kak? Iya. Karena sebelumnya saya tuh belum pernah mengikuti organisasi sama sekali. Belum Iya, belum pernah mengikuti. Nah, setelah saya ingin coba keluar dari zona nyaman gitu loh. Saya kan anaknya lebih suka di kelas gitu. Introvert. Introvert loh ketuanya. Bener Iya. ya? Enggak. Introvertnya masih bisa ditahan. Iya. Nggak apa-apa. Jadi saya itu lebih suka di kelas aja, dan saya pengen gitu loh Kak, bisa lebih banyak istilahnya gimana? Iya, berinteraksi dengan orang-orang, menambah relasi. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti organisasi. Nah, sebenarnya saya waktu itu nggak ada harapan sama sekali tuh, nggak ada harapan besar ingin menjadi ketua, tapi ternyata Allah kasih kesempatan ini ke saya. Ya awalnya juga malu-malu, takut-takut, tapi setelah tahu gimana jalannya organisasi, saya jadi paham, oh kepemimpinan itu seperti ini, bagaimana menghadapi masalah itu seperti ini, kalau masalahnya seperti ini, saya harus menghadapi seperti ini, nah seperti itu. Dan saya kan menjadi banyak nih ketemu sama teman-teman. Jadi saya banyak relasi, banyak kenalan, banyak tahu tentang berbagai karakteristik manusia, dan itu juga memberi pelajaran ke saya sendiri. Banyak memberi istilahnya seperti saya tuh berkaca gitu loh dari mereka. Saya kan banyak membaca karakter seseorang. Tapi sebelum saya menelaah orang ini tuh gimana, orang itu gimana, saya kan harus introspeksi diri dulu. Oh kalau misalnya seperti ini salah, terus bagaimana saya harus memperbaiki diri dulu. Kemudian saya baru istilahnya membenahi dia kalau misalnya si A anaknya itu salah gitu. Kan namanya kepemimpinan, nih kita bicara sedikit tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu sebelum kita memimpin orang banyak, kita itu harus mampu memimpin diri kita sendiri. Iya. Karena yang paling dekat dengan diri kita itu ya diri kita sendiri. Kalau kita saja belum bisa menguasai diri kita sendiri, bagaimana kita akan mempengaruhi orang lain? Karena memimpin, kepemimpinan itu adalah sebuah keterampilan bagaimana kita ini bisa mengatur orang-orang, bisa memimpin orang-orang, bisa mempengaruhi orang-orang. Tapi bukan istilahnya mempengaruhi yang negatif gitu, tapi mempengaruhinya tuh yang baik positif gitu. aja. Tapi bagi saya juga ini adalah kesempatan besar juga baik untuk saya gitu. Karena sempat baru-baru ini juga guru pembina saya istilahnya memberi nasihat kepada teman-teman semuanya. Karena untuk OSIM sendiri itu kan memang bebannya berat gitu loh Kak. Dan gimana ya, bukan masalah kita ini menerapkan ketertiban atau menjalankan istilahnya ya, yang paling sulit itu kan menerapkan ketertiban. Biasanya sering dong Kak, anak-anak itu kalau misalnya ada anak OSIM yang nggak misalnya terlambat gitu ya, itu anak OSIM kok terlambat gitu kan. Kalau gitu anak OSIM kok
nggak pakai nggak pakai dasi anak osim gitu. kok gini, anak osim kok gitu, ya. Sebenarnya anak osim itu kan juga tetap manusia biasa gitu. Manusia biasa, iya. Tapi kemudian guru saya ngasih nasihat begini, bukan masalah kamu itu menjadi disiplin karena kamu osim, tapi karena kamu menjadi osim itu sendiri adalah kesempatan untuk dirimu melatih kedisiplinanmu. Karena nanti harapannya tuh apa? Harapannya nanti setelah keluar dari osim, kamu menjadi terbiasa disiplin. Sudah nyaman dengan kedisiplinan. Karena saya juga pernah dinasihati sama ustazah saya, katanya kalau istilahnya kamu itu akan mulai nggak nyaman di tempat itu ketika kamu sudah mulai tidak disiplin dengan aturan yang di situ. Ternyata benar, Kak. Betul ya. Kalau kita udah mulai nggak disiplin sama peraturannya, kita menentang terus sama tata tertibnya, lama-lama kita nggak nyaman sendiri ada di tempat itu. Iya, jadi memang kedisiplinan itu sangat berpengaruh untuk kehidupan. Oke? Jadi untuk teman-teman semua, ayo disiplin. Datang awal itu bukan karena biar nggak dimarahin sama guru aja. Aku osim. Iya. Datang awal bukan karena cuman anggota organisasi saja, tapi untuk menerapkan kedisiplinan, melatih diri sendiri. Ya tadi melatih kepemimpinan untuk diri kita sendiri dulu, baru nanti kemudian mungkin tahun depan yang mau daftar ke organisasi melatih jiwa kepemimpinan, ayo. Kita belajar disiplin, kita belajar memimpin diri kita sendiri dulu dengan menaati peraturan, menerapkan kedisiplinan. Oke? Terus gimana nih menurut kakak, pandangan kakak tentang kepemimpinan itu seperti apa? Kepemimpinan, seorang pemimpin, untuk masalah pemimpin sebenarnya nggak harus kayak ikut organisasi gitu ya Kak ya, nggak harus ikut kayak embel-embel aku loh ikut ini enggak. Sebenarnya untuk jiwa kepemimpinan sebenarnya harus ada sih pada diri kita sendiri, terutama menyikapi hal-hal kecil seperti mengerjakan tugas, nyelesain masalah kita sendiri ya pastinya. Jiwa kepemimpinan itu sebenarnya indeks banget di diri. Kalau kita nggak punya jiwa pemimpin, untuk ngerjain hal sepele, hal kecil aja tuh udah nggak bisa gitu, keteteran semua. Untuk jiwa pemimpin sendiri itu sebenarnya melatih gitu. Aku tuh harus gini, aku harus konsisten sama pendirianku, aku harus teguh pendirian gitu. Untuk pemimpin sendiri sih sebenarnya kalau aku memimpin anggota aku tuh ya belum 100% ya, belum 100%. Namanya pemimpin juga manusia kan, maksudnya tetap ada salahnya. Untuk pengalamanku di organisasi aku sendiri jadi ketua, aku banyak introspeksi soal kayak memahami karakter orang, kayak menilai aku tuh harus gini, aku harus banyak introspeksi gitu. Jadi aku nggak seharusnya langsung kayak kamu tuh salah, nggak semerta-merta gitu loh. Menjadi pemimpin itu nggak semerta-merta menyalahkan langsung, nggak bisa. Kita harus menelaah dulu. Betul. Nah untuk untuk kepemimpinan sendiri sebenarnya ya nggak gimana ya, santai sih sebenarnya, aku tuh orangnya santai. Gimana kalau nggak bisa ya tanya. Jiwa pemimpin sebenarnya harus ada, tapi ketika kita punya sifat lemah lembut, nah kita harus punya trik nih, gimana aku harus tetap punya jiwa pemimpin di sela-sela aku yang orangnya seperti introvert ya. Introvert aku lemah lembut ini Kak. Akunya yang lembut, akunya yang nggak bisa marah sebenarnya. Terus aku harus bisa jadi jiwa pemimpin itu seperti apa? Aku ngelakuin hal ini biar anggota tuh nggak kayak sungkan gitu sama ketua, jadi fine aja aku dijadiin kayak teman. Mbak nggak bisa gini, aku tuh santai, nggak apa-apa. Intinya bagaimana kita bisa tetap friendly gitu ya? Kita tetap join pemikiran gitu, tapi tetap jiwa kepemimpinannya tetap itu tetap ada gitu. Sip. Untuk cara nih Kak bagi waktu antara organisasi dan sekolah gitu gimana nih Kak? Bagi waktu ya. Karena disclaimer dulu, saya ini anaknya suka belajar. Saya suka belajar karena emang dari dulu itu orang tua saya itu sangat gimana ya, sangat memperhatikan sekolah anaknya. Iya. Jadi dari dulu saya dididik untuk rajin belajar gitu loh. Dari SD itu pasti pulang sekolah langsung diberesin buku-bukunya, terus disiapin pelajaran buat besok itu gimana gitu. Nah dari sekolah dasar itu saya sudah diajar seperti itu. Jadi semakin lama saya semakin enjoy sama kegiatan belajar.
Jadi kalau misalnya ditanya soal gimana bagi waktu antara belajar dan organisasi, ini saya agak bingung nih. Bingung ya. Soalnya hobi saya tuh ya udah belajar itu. Kalau misalnya saya sela-sela ada waktu, biasanya saya gunakan buat baca buku. Karena kan saya di rumah itu nggak terlalu banyak buku-buku bacaan novel itu nggak terlalu banyak. Jadi saya bacanya ya buku pelajaran gitu. Kalau nggak gitu, saya mengerjakan soal-soal. Tapi untuk secara sistematisnya sendiri, biasanya saya kalau misalnya di sekolah, saya maksimalkan waktu belajar yang ada di sekolah. Jadi ketika saya ada waktu belajar di sekolah, saya maksimalkan semaksimal mungkin, sehingga nanti ketika ada jadwal untuk kembali ke kerjaan organisasi, Iya. kembali ke Tanggung tugas jawab di, ya? tanggung jawab organisasi, saya bisa fokus di organisasi itu sendiri, dan kemudian yang untuk belajarnya bisa saya ulangi lagi di rumah nanti kalau misalnya malam hari, seperti itu. Kakak Salut sendiri ya? gimana? Kakak kan anak pondok nih ya? Iya, saya sendiri sih anak pondok nih, nggak anak rumah kayak Kak Ragil ya. Kalian nggak tahu kan? Kalau saya kan masih bisa belajar malam, bisa, Bisa. habis maghrib bisa, nyuci jam 2 pagi bisa. Kalau kakak kan ada aturan-aturannya ya Iya. di pondok. Untuk saya sendiri sebenarnya kan anak pondok ya, identik dengan aturan, identik dengan soal ngaji gitu, kegiatan yang rutin gitu. Untuk masalah sekolah ya, pagi itu sekolah berangkat, kita bawa HP ya dibatasi, seminggu cuma 3 kali. Seminggu 3 kali itu ya pinter-pinteran bawa ngaturnya, kita pakainya itu harus semaksimal mungkin. Nah, untuk kegiatan sendiri, kegiatan organisasi seperti ini kan biasanya pulangnya ya agak sore. Untuk HP jarang untuk HP sendiri kan biasanya untuk anak pondok itu harus kita kumpulkan sama kakak-kakaknya ya Kak ya. Jadi kalau misalnya kegiatan organisasi itu ya, Iya, maupun pulangnya sore itu berarti HP-nya harus tetap kembali. gitu. Berarti jadwal jam KBM selesai itu HP-nya harus ikut Selesai balik. ya, harus selesai gitu. Susah Jadi ya? untuk saya yang jadi ketua kayak gini ya susah sebenarnya. Lah, Koordinasinya gimana itu? Lah, alhamdulillahnya enaknya yang tadi kakak-kakak kelas 11-nya yang kayak saya tuh bisa merangkul gitu. Iya, Bisa kayak bisa saling mengerti. gitu. So, mamanya aku nggak ada, aku kayak nggak ngumumin kumpulan gini, yang ngumumin ya mereka yang nginfokan gitu. Untuk di pondok sendiri sebenarnya ya kita harus pintar-pintar ngolah waktu ya Kak ya, ngolah waktu. Gimana nih aku nggak ketinggalan di sekolahnya, nggak ketinggalan di pondoknya gitu. Nggak ketinggalan di organisasinya juga. Iya, betul sekali. Untuk di pondok itu kalau aku pulang sore, yaitu aku siap-siap untuk mandi, bersihin semua tubuh gitu ya Kak. Untuk terus habis itu aku udah ngaji, waktunya jamaah juga jamaah. Terus waktunya kayak pembelajaran lagi kayak madrasah diniyah gitu ya. Sebenarnya sih capek Kak, pulang sore, Iya dong, udah kelihatan. Sore. Terus minimnya anak pondok itu kalau di sekolah itu ya itu belum mikirin nanti di pondoknya kita belum nyuci, Iya, belum kita nyuci. belum Gimana sarapan itu? gitu. Belum lagi ntar kalau hujan di sekolah, aduh jemurannya Jemuran gimana nih? Soalnya dulu juga pernah mondok Kak. Oh. Iya, saya pernah mondok, jadi pernah ngerasain tuh jam-jamnya sekolah terus gerimis tuh, Gerimis, udah aduh. pikirannya kemana-mana itu. Jemurannya gimana? Belum kering. Mana bajunya habis. Nah, untuk generasi selanjutnya yang kayak ingin kayak kakak kayak gini, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, Nggak usah khawatir. Meskipun kalian anak Anak pondok, pondok. kalian boleh nih chat kakaknya, chat Kak Novia, gimana konsultasi, gimana Kak caranya membagi waktu. Beneran nggak sih kalau anak pondok itu bisa tetap aktif di organisasi? Ih beneran nih buktinya. Beneran. Ya nggak apa-apa, kalian harus pinter-pinter yang namanya ngolah waktu itu tadi. Terus kalian nggak apa-apa kayak ikut organisasi, yang penting kalian nggak ketinggalan di pondoknya gitu. Karena sama-sama aktif, kita harus pandai-pandai bagi keaktifan kita gitu. Sama-sama aktif di pondok, di sekolah gitu. Cerita sedikit ya Kak ya. Aku sendiri sih sebenarnya di pondok itu juga ya nggak terlalu penting sih, gimana ya? Jadi pengurus. Jadi pengurus pondok ya. juga. Pengurus sekolah Kak. Kalau pondok kan udah dewasa, udah besar gitu ya. Pengurus sekolah. Sekolahnya formal. Oh. Di sekolah di pengurus formal itu sepertinya ya banyak yang nggak disukai gitu, kayak
aduh pengurus tuh kayak gini, identik sama aduh gila pangkat lah gini lah gitu. Oh, kayak suka pengurus sekolah itu apa yang gobrak-gobrakin? Enggak juga, kalau pengurus sekolah untuk saya sendiri sih sebenarnya bukan keamanannya Kak, saya pendidikan. Enggak yang itu tukang keamanan opera-opera ya? gitu, Oh, tukang enggak. opera-opera itu keamanan ya? Keamanan Oh, itu iya, Kak. iya. Untuk saya sendiri sih jadinya pendidikan untungnya. Jadi enggak terlalu kayak anak-anak tahu, ternyata Mbak Novi itu pengurus gitu. Ya enggak banyak yang enggak tahu gitu. Untuk tugas saya sendiri sebenarnya ya sebenarnya berat ngurusin kayak kegiatan anak formal itu gimana, ngajinya apa aja, itu aku sendiri yang maksudnya yang kayak bagi yang harus menyeimbangkan kayak harus tetap terlaksana gitu Kak ya. Terus ya Jadi itu ibaratkan tuh kayak selain membagi waktu, membagi pikiran, membagi tenaga juga. tenaga juga. Ada beban di sekolah, ada di pondok juga ada tanggung jawab. Itu kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin gitu ya Kak. Dan ini saya ada tips sedikit nih untuk yang mungkin kayak Kak Novi dan mungkin juga bisa diterapkan oleh Kak Novia sendiri. Iya. Saya pernah lihat salah satu konten di internet itu membicarakan juga tentang bagaimana sih kita mengatur emosi kita. Iya. Kan kadang kan kita misal di sekolah emosinya lagi bagus nih, moodnya bagus. Terus nanti di pondok terus tiba-tiba ada masalah gitu ya. Atau kayak gitu malah yang lebih parah lagi, di sekolah ada masalah ternyata Di pondok juga ada masalah. gitu. Terus gimana kita memilah-milah emosi kita gitu loh, biar tetap fokus, biar tetap bisa menyelesaikan masalah. Jadi gini, emosi itu ibaratkan ada wadahnya. Wadah emosi itu ibaratkan aja seperti cangkir gitu ya. Cangkir itu kan kalau misalnya diisi sama air terus-menerus, Iya. nanti kan Lama-lama bahkan tumpah. Iya, tumpah itu kan nanti malah udah tuh hancur. Kemana-mana ya. Iya, kemana-mana. Jadi sekitarnya kan jadi becek-becek. Oh, becek sih. Nah, jadi gimana itu biar kita bisa tetap emosinya itu bisa tertampung Terkontrol semuanya, ya. bisa terkontrol, tapi bisa tetap kita aplikasikan di saat yang tepat gitu loh. Gimana kita bisa menggunakan emosi ini ketika dalam kondisi seperti ini, atau bisa menerapkan yang seperti ini untuk kondisi yang seperti yang lain gitu. Nah, itu caranya ketika ada di sekolah, fokuskan pikiran kita cuman di sekolah aja. Jadi kosongkan cangkir di setiap tempat yang berbeda. Ketika kamu di sekolah, ya pakai cangkir yang di sekolah. Beda cangkir gitu ya, beda cangkir. Kalau misalnya udah masuk di ranah pondok, di tempatnya pondok, berarti kita ya harus kosongkan ngambil cangkir lagi. iya. Jadi setiap bertemu dengan orang itu kosongkan pikiran, lupakan yang lain dan fokus sama Fokus orang satu titik itu, gitu. Fokus sama satu titik itu. Untuk motivasinya nih Kak, untuk teman-teman yang mau join di organisasi OSIM yang pastinya ya Kak ya. Iya. Apa nih Kak? Oke, untuk motivasinya untuk teman-teman semua, ya sebelumnya saya berharap teman-teman itu nanti lebih bisa menunjukkan minat bakatnya, terutama dalam hal kepemimpinan. Iya. Dalam hal kepemimpinan itu teman-teman jangan takut. Kalau kalian nggak punya keberanian, minimal jangan takut. Berani gitu ya Kak ya. Iya, meskipun kita belum beraninya tuh belum berani banget, tapi jangan takut dulu. Karena apa? Awalnya juga saya tuh punya perasaan seperti itu, tapi setelah saya menjalani ini, ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, dan itu sangat disayangkan gitu loh Kak. Kalau terlewatkan itu sangat disayangkan. Kesempatan untuk ikut organisasi kalau misalnya tidak diambil, itu sangat disayangkan. Karena apa? Pelajaran yang kalian ambil dari organisasi itu sangat banyak. Untuk teman-teman semua yang mau mengikuti organisasi, nggak usah takut, nggak usah minder gitu. Nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah minder, karena di organisasi itu semuanya belajar. Semuanya berlatih gitu. Semuanya berlatih. Dan kalau misalnya nggak usah takut sama ada nanti masalah sama teman, nggak usah takut, karena itu pasti akan terselesaikan sendiri. Iya. Emang ada gitu ya, pasti tapi ada saatnya bisa, terselesaikan gitu. Dan mungkin nanti pasti teman-teman juga semuanya membantu untuk menyelesaikan masalah, dan itu pasti. Intinya tadi jangan takut, jangan ragu, jangan minder. Semangat, ditunggu ya. Ditunggu, saya tunggu. Saya tunggu. Nanti kalau ada pendaftaran saya tunggu nama-nama kalian ya. Semuanya nggak apa-apa, semuanya. Biar nanti kalau waktunya tes bingung semua itu panitianya gimana. Nggak apa-apa. Kakak sendiri gimana untuk
teman-temannya dikasih motivasi dong adik-adiknya. Oh ya, untuk generasi penerus saya nih ya, nggak usah takut jadi jurnalistik ya. Enak banget nih, dapat gasket warna oranye ya. Jasketnya keren. Keren nih, keren. Nggak usah takut kayak, aduh jurnalistik nggak bisa nulis kan, nggak bisa moto lah. Kalian diajarkan, kalian diajari, masuk sini diajari. Kalian nggak usah kayak, aduh kan nggak bisa ini nulisannya masih jelek. Kita ajarkan, kita kontrolkan semaksimal mungkin agar bisa semuanya tuh merasakan yang namanya susahnya nulis tuh kayak gimana sih, susahnya moto itu kayak gimana sih gitu. Terus nggak usah minder, nggak usah ragu yang kayak tadi Kak Rage bilang, kita semua tuh belajar di sini ya. Apalagi nggak usah takut Nggak usah dibilang takut. babu sekolah. Nggak usah takut, seru yo. Kalian ini babu berjas ya, Jas. babunya pakai jas, nggak apa-apa, keren. Makanya harus tetap kece, Semangat. harus tetap semangat. Baik, sampai di sini ngobrol santai kita bareng kolega ya. Semoga bermanfaat dan kita nggak menyinggung ya siapa yang kita Ini bicarakan. kita nggak menyinggung siapapun gitu. Ini kita cuma sharing aja. Untuk teman-teman yang mungkin ada perasaan, ih apa ini gue ya Iya. yang dibilangin. Enggak. Kita cuma Enggak. sharing aja Sharing sih aja. pengalamannya gimana dan mungkin saling kasih motivasi ya. Kak, Ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.